عرضية خطيرة، مارسيلينيو. Marcelo Ferdinand. Marcelo dan gol. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Sudah rasakan sendiri ganasnya timnas Indonesia di era Shin Tae-yong? Pelatih Arab Saudi Hervé Renard setuju jika Erik pecat Kluivert dan panggil kembali Shin Tae-yong ke timnas Indonesia sampai bilang begini. Jelang Piala AFF U23 2025, adu ketajaman Jens Raven versus Fergus Tierney, siapa lebih unggul? Dipenuhi para pemain berbakat, siapa yang layak untuk menjadi kapten di timnas Indonesia U23? Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sudah rasakan sendiri ganasnya timnas Indonesia di era Shin Tae-yong? Pelatih Arab Saudi Hervé Renard setuju jika Erik pecat Kluivert dan panggil kembali Shin Tae-yong ke timnas Indonesia sampai bilang begini. Di tengah gemuruh ambisi Indonesia untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, skuad Garuda berdiri di persimpangan yang menentukan nasib sepak bola nasional. Dengan babak keempat kualifikasi zona Asia menanti, harapan jutaan pendukung tertuju pada langkah besar yang akan mengubah arah perjuangan. Nama Shin Tae-yong kembali bergema sebagai arsitek kebangkitan timnas Indonesia. Sosok yang pernah mengguncang Asia dengan permainan penuh semangat dan strategi cemerlang. Pelatih ternama Arab Saudi, yang pernah merasakan keganasan Indonesia di era Shin. Renard menyatakan, Shin Tae-yong adalah jiwa dari kebangkitan Indonesia. Mengembalikannya adalah langkah cerdas untuk mewujudkan mimpi Piala Dunia. Berikut narasi mengapa Renard mendukung kembalinya Shin, kegagalan Kluivert, dan harapan besar untuk timnas menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Shin Tae-yong, yang melatih Indonesia dari 2020 hingga 2025, mengubah wajah sepak bola nasional dengan prestasi yang menggetarkan hati. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah capaian bersejarah setelah absen 16 tahun dari turnamen tersebut. Dalam laga melawan Vietnam, Indonesia menang 1-0 melalui gol Rafael Struijk, menunjukkan disiplin taktis dan semangat juang. Imbang 2-2 melawan Irak, dengan gol dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia. Di Piala Asia U23 2024, Shin membawa timnas U23 ke perempat final, menumbangkan Korea Selatan melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2, dengan performa gemilang kiper Hernando Ari dan gol-gol dari Struijk. Puncak keberhasilan Shin adalah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024, dengan 2 gol dari Marcelino Ferdinand, berhasil mencatatkan sejarah mengalahkan Green Falcon untuk pertama kalinya dalam sejarah. Peringkat FIFA Indonesia melonjak dari 173 ke 127, mencerminkan fondasi kuat yang dibangun Shin. Taktik 3-4-3 Shin, yang mengedepankan pertahanan kokoh dan serangan balik cepat, menciptakan kekompakan luar biasa antara pemain diaspora seperti Jai Itzes, Tom Haye, dan Justin Hubner dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi momen yang membuat Hervé Renard, pelatih Arab Saudi, terkesan. Dalam laga tersebut, Indonesia menguasai 42% bola, mencatatkan 12 tembakan, 4 tepat sasaran, dan memanfaatkan serangan balik untuk mengejutkan pertahanan lawan. Jai Itzes dan Rizky Ridho mematikan pergerakan penyerang seperti Salem Al-Dawsari, sementara Tom Haye mengatur ritme dengan akurasi umpan 90%. Renard, yang dikenal dengan kesuksesannya membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika, memuji pendekatan Shin, menyatakan, Indonesia di bawah Shin bermain dengan hati dan strategi yang tajam. Mereka membuat kami kewalahan dengan transisi cepat dan semangat juang yang luar biasa. Pengalaman ini membuat Renard yakin bahwa Shin adalah kunci untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Shin memiliki kemampuan unik dalam mengelola skuad yang menggabungkan pengalaman dan potensi muda. Ia memaksimalkan Jai Itzes sebagai tembok pertahanan,
dengan 72% duel udara dimenangkan dan 10 intersepsi di Piala Asia 2023. Tom Haye menjadi otak lini tengah, dengan visi umpan yang membelah pertahanan lawan, sementara Rafael Struijk dan Witan Sulaiman bersinar sebagai penyerang lincah. Shin juga mengembangkan talenta muda seperti Yance Sayuri, Hoki Caraka, dan Arhan Fikri, memberikan mereka kepercayaan diri untuk bersaing di level internasional. Pengalamannya melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, di mana ia mengalahkan Jerman 2-0 dengan taktik defensif cerdas, membuktikan kemampuannya menghadapi tim-tim elit. Pendekatan ini sangat relevan untuk babak keempat kualifikasi, di mana Indonesia akan menghadapi tim-tim fisik seperti Qatar atau Irak di iklim panas Qatar dan Arab Saudi. Patrick Kluivert, yang mengambil alih timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025, gagal memenuhi ekspektasi besar untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dalam 4 laga putaran ketiga kualifikasi, Indonesia hanya meraih 2 kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain, 25 Maret 2025, dan Tiongkok, 5 Juni 2025. Tetapi menderita kekalahan telak 1-5 dari Australia, 20 Maret 2025, dan 0-6 dari Jepang, 10 Juni 2025. Tim hanya mencetak 3 gol, ketiganya oleh Ula Romeni melalui penalti dan serangan sporadis, sambil kebobolan 12 gol, menunjukkan kerapuhan pertahanan dan minimnya kreativitas serangan. Formasi 3-4-1-2 dan 3-4-2-1 Kluivert terlalu terbuka, meninggalkan celah besar di lini belakang. Melawan Jepang, Indonesia tidak mencatatkan satupun tembakan, sementara lawan melepaskan 22 tembakan, 10 diantaranya tepat sasaran, menunjukkan dominasi mutlak lawan. Pendekatan long ball dan pressing tinggi yang tidak konsisten gagal menghadapi tim dengan umpan pendek seperti Jepang dan Australia. Kluivert kesulitan membangun kekompakan tim, sebuah aspek yang menjadi kunci sukses di era Shin. Ia gagal menyatukan pemain diaspora seperti Tom Haye, Nathan Choeon, dan Justin Hubner, yang menghadapi tantangan minimnya menit bermain di klub, dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Lini tengah sering terisolasi, dengan Haye dan Ferdinand kesulitan menemukan ruang untuk mengalirkan bola. Kekalahan dari Australia, dengan penguasaan bola Indonesia di bawah 40% dan penalti gagal Kevin Dix di menit ke-8, memperlihatkan ketidakmampuan Kluivert melakukan penyesuaian taktis. Kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok lebih didorong oleh semangat supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang dipenuhi puluhan ribu pendukung, daripada strategi cemerlang dari bangku pelatih. Dinamika internal dalam tim, seperti ketegangan antara pemain dan staf pelatih, kembali muncul, menggemakan masalah yang memicu pemecatan Shin pada Januari 2025 akibat kekalahan 1-2 dari Tiongkok. Ekspektasi tinggi terhadap Kluivert, yang dikenal sebagai legenda Belanda dengan pengalaman sebagai asisten di Piala Dunia 2014, tidak terpenuhi. Publik mengharapkan Kluivert membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang akan menjadi sejarah nasional. Namun, kekalahan telak dari Australia dan Jepang mengecewakan jutaan pendukung, dengan skor 0-6 melawan Jepang menjadi titik nadir. Babak keempat kualifikasi, yang digelar Oktober 2025 di Qatar dan Arab Saudi, menuntut pelatih yang mampu menghadapi tim-tim fisik seperti Qatar, Irak, atau Uni Emirat Arab, yang mengandalkan bola mati, umpan silang, dan pressing fisik. Kluivert, dengan minimnya adaptasi strategis, tidak menunjukkan kapasitas untuk menghadapi tantangan ini, membuat Erick Thohir mempertimbangkan langkah drastis untuk mengembalikan momentum tim. Hervé Renard, pelatih Arab Saudi sejak 2019, memberikan dukungan kuat untuk kembalinya Shin Tae-yong berdasarkan pengalamannya menghadapi Indonesia pada November 2024. Dalam laga tersebut, Indonesia mengejutkan Arab Saudi dengan kemenangan 2-0, memanfaatkan taktik 3-4-3 Shin yang menggabungkan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol melalui umpan terobosan Tom Haye. Sementara Jai Itzes dan Rizky Ridho mematikan pergerakan penyerang seperti Salem Aldausari dan Firas Alburaikan. Indonesia mencatatkan 12 tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran, dengan penguasaan bola 42%, sebuah statistik yang menunjukkan efisiensi serangan mereka. Renard, yang dikenal dengan kesuksesannya membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022, terkesan dengan organisasi permainan Indonesia. Ia menyatakan, "Saya belum pernah melihat tim Asia Tenggara bermain dengan intensitas dan disiplin seperti Indonesia di bawah Shin." Ia membawa identitas kuat yang membuat lawan sulit memprediksi.
Renard yakin Shin adalah pelatih ideal untuk babak keempat kualifikasi. Pengalaman Shin melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, mengalahkan Jerman 2-0 dengan strategi defensif yang cerdas, menunjukkan kemampuannya menghadapi tim-tim elit. Renard, yang memahami tantangan bermain di iklim Timur Tengah seperti panas Qatar dan tekanan supporter Arab Saudi, melihat Shin sebagai sosok yang mampu mengelola skuad di bawah tekanan ekstrim. Shin mengerti cara membangun tim yang lapar kemenangan. Indonesia beruntung memiliki dia, dan kembalinya akan menjadi langkah menuju sejarah, ujar Renard. Dukungan ini memperkuat keyakinan bahwa Erick Thohir akan memecat Kluivert dan mengembalikan Shin untuk memimpin Indonesia di babak krusial. Pemecatan Shin pada Januari 2025, yang dipicu kekalahan 1-2 dari Tiongkok pada Oktober 2024 dan dinamika internal dalam tim, kini dianggap sebagai keputusan tergesa-gesa. Renard, yang memuji fondasi Shin di Indonesia, percaya bahwa kembalinya pelatih Korea Selatan itu akan mengembalikan kepercayaan diri skuad Garuda. Shin memiliki rekam jejak membangun tim muda, dengan rata-rata usia 23,8 tahun di Piala AFF 2020, dan mengintegrasikan pemain seperti Rafael Struijk, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan ke dalam sistem permainan yang terorganisir. Kemampuannya menyesuaikan taktik untuk melawan tim-tim fisik Timur Tengah, seperti yang ditunjukkan kemenangan atas Arab Saudi, membuatnya menjadi pilihan tepat untuk menghadapi Qatar atau Irak di babak keempat. Keputusan Erick Thohir untuk memecat Kluivert dan mengembalikan Shin Tae-yong mencerminkan tekad membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang akan mengukir sejarah. Babak keempat kualifikasi, dengan undian pada 17 Juli 2025, akan menghadirkan tantangan berat melawan tim-tim seperti Qatar, Irak, atau Uni Emirat Arab. Qatar, dengan kecepatan sayap seperti Akram Afif dan organisasi permainan di bawah pelatih Marquez Lopez, dikenal sulit ditembus. Irak mengandalkan fisik dan bola mati, dengan pemain seperti Aiman Hussein yang berbahaya di kotak penalti. Shin, dengan pengalaman melawan tim Timur Tengah, memiliki strategi untuk menahan serangan lawan dan memanfaatkan kecepatan pemain seperti Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Yance Sayuri untuk serangan balik. Pemain kunci seperti Emil Audero di gawang, Jai Itzes di pertahanan, dan Tom Haye di lini tengah akan mendapat arahan lebih jelas di bawah Shin, memaksimalkan potensi mereka untuk bersaing di level internasional. Dukungan Hervé Renard menambah bobot pada keputusan ini. Renard, yang pernah merasakan langsung kekuatan Indonesia di era Shin, yakin bahwa pelatih Korea Selatan itu mampu membawa skuad Garuda ke panggung dunia. Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa semangat dan identitas. Kembalinya akan menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk mencapai Piala Dunia, ujar Renard. Dengan Shin memimpin, Indonesia memiliki peluang emas untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Talenta muda seperti Hoki Caraka, Arhan Fikri, dan Ivar Jenner akan berkembang di bawah Shin, menciptakan fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kembalinya Shin juga akan mengembalikan semangat supporter, yang pernah menggetarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan sorakan untuk kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 penuh liku, dengan tantangan fisik dan mental di Qatar dan Arab Saudi. Namun, kembalinya Shin Tae-yong, yang didukung oleh figur sekaliber Hervé Renard, membuka harapan baru. Kekalahan di era Kluivert menjadi pelajaran berharga, menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pelatih dengan visi, pengalaman, dan chemistry kuat seperti Shin. Dengan taktik disiplin, permainan kolektif, dan semangat juang Garuda, Indonesia siap mengukir sejarah. Lolos ke Piala Dunia bukan lagi mimpi, tetapi tujuan nyata yang dapat diraih dengan kepemimpinan Shin dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Saatnya skuad Garuda terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke panggung dunia yang selama ini hanya jadi angan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat atau setuju dengan pernyataan pelatih Arab Saudi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jelang Piala AFF U23 2025, adu ketajaman Jens Raven versus Fergus Tierney, siapa lebih unggul? Dua striker naturalisasi, Jens Raven dan Fergus Tierney akan menjadi sorotan karena bakal saling bentrok. Pasalnya timnas Indonesia U23 berada dalam grup yang sama dengan Malaysia di Piala AFF U23 2025. Lantas bagaimana adu ketajaman untuk striker dua tim tersebut yang memiliki penyerang naturalisasi, yakni Jens Raven dan Fergus Tierney?
Jens Raven merupakan striker berdarah Belanda Indonesia berusia 19 tahun. Striker yang berkarier di FC Dordrecht U21, tampil menjanjikan bersama timnas Indonesia kelompok umur. Tercatat Jens Ravens mengantongi 17 caps dan mencetak 8 gol di berbagai ajang internasional bersama Garuda Muda. Torehan paling mencoloknya terjadi di Piala AFF U19 2024, di mana striker keturunan ini menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas Thailand di final lewat gol tunggalnya. Tak hanya itu, Jens Raven juga tampil efektif di fase grup, mencetak 2 gol ke gawang Timor Leste dan 1 gol ke gawang Filipina. Di level klub, Jens Raven membela FC Dordrecht U21 di Belanda. Meski belum menembus tim utama, ia menunjukkan performa positif dengan torehan 6 gol dari 20 pertandingan musim ini. Catatan tersebut menjadi modal kuat baginya untuk naik level, baik di klub maupun timnas. Di sisi lain, Fergus Tierney menjadi harapan baru lini depan Malaysia. Pemain berdarah Skotlandia Malaysia itu mencatat debutnya di tim nasional senior pada Desember 2024. Langsung mencetak gol penyama ke gawang Kamboja di ajang AFF Championship. Sepanjang turnamen tersebut, ia bermain 3 kali dan mencetak 1 gol dan 1 assist. Di level klub, Tierney menjalani musim 2024-25 dengan 2 tim berbeda di Thailand. Ia mengawali musim di Chonburi yang bermain di kasta kedua dan mencetak 1 gol dalam 12 laga. Setelah itu, ia pindah ke Nakhon Pathom United di kasta teratas Liga Thailand dan mengemas 3 gol dari 11 penampilan. Total, Fergus mencetak 4 gol dari sekitar 25 pertandingan di kompetisi profesional. Meski belum terlalu meledak secara statistik, Tierney menunjukkan kemampuan sebagai striker modern yang mengandalkan kekuatan fisik dan duel udara. Ia juga mendapat pengalaman bermain di 2 kasta Liga Thailand yang menambah jam terbang penting dalam proses perkembangannya. Secara statistik, Jens Raven unggul dalam rasio gol per pertandingan di timnas dan klub. Ia mencetak 14 gol dari 37 pertandingan gabungan, menunjukkan ketajaman dan konsistensi di level usia muda. Sementara Tierney mencatat 5 gol dari 28 laga gabungan, klub dan timnas, dengan status lebih senior dan bermain di level Liga Utama. Namun, perlu dicatat Fergus Tierney bermain di kompetisi profesional dengan lawan yang lebih berpengalaman. Sedangkan Jens Raven masih di level junior baik itu di klub atau tim nasional. Dipenuhi para pemain berbakat, siapa yang layak untuk menjadi kapten di timnas Indonesia U23? Beberapa waktu lalu, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg telah mengumumkan daftar awal pemain untuk bergabung di skuad Garuda Muda. Sejumlah 30 nama telah dipilih oleh pelatih berdarah Belanda tersebut untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelum diterjunkan ke kompetisi yang sebenarnya, yakni Piala AFF U23 pada pertengahan bulan Juli mendatang. Nama-nama yang dipanggil oleh pelatih Van den Burg pun bukan nama sembarangan. Nama-nama yang ada, sebagian besar merupakan pemain yang telah malang melintang di berbagai kelompok timnas Indonesia, seperti di Timnas Indonesia U19, Timnas Indonesia U20, maupun Timnas Indonesia U23. Dapat dikatakan, skuad yang dikumpulkan oleh Gerald van den Burg kali ini adalah perpaduan dari para pemain Timnas Indonesia berbagai kelompok umur, dipadukan dengan para pemain potensial dan tampil apik bersama klubnya masing-masing. Sehingga tak mengherankan jika pada akhirnya, pada kumpulan tersebut terdapat para pemain yang selama ini dikenal sebagai leader di angkatannya masing-masing. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira siapa yang layak untuk menjadi kapten di Timnas Indonesia U23 saat ini? Mengingat banyaknya leader di dalam barisan penggawa yang dipanggil oleh Gerald van den Burg tersebut. Sebelum, Coach Gerald memutuskan untuk memberikan kepada siapa ban kapten timnya nanti. Kali ini kita coba sedikit analisis. Kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi kapten di pasukan Garuda Muda nanti? 1. Muhammad Ferrari. Nama pertama yang tentunya layak untuk menjadi kapten di Timnas Indonesia U23 adalah Muhammad Ferrari. Dibandingkan dengan para pemain lain di skuad Garuda Muda saat ini, Ferrari merupakan pemain yang paling pengalaman, baik di level kelompok umur maupun di level senior. Laman Transfermarkt mencatat, hingga saat ini Ferrari telah memainkan 7 pertandingan bersama timnas senior dan mendonasikan 2 gol bagi skuad Garuda. Pengalaman kepemimpinannya pun cukup teruji, di mana pada level Timnas Indonesia U20, pemain berusia 22 tahun ini juga kerap dipercaya untuk memimpin rekannya saat bertarung di lapangan. Dengan usia yang terbilang paling senior dan paling banyak pengalaman,
tentunya Vandenberg akan memprioritaskan Ferrari sebagai leader di timnas Indonesia U23 jika dirinya tak mendapatkan halangan untuk bermain. 2. Doni Tri Pamungkas. Nama kedua yang layak untuk menjadi kapten di timnas Indonesia U23 nanti adalah pemain Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas. Bukannya tanpa alasan, pemain yang menjadi bagian dari skuad juara Piala AFF U19 pada tahun 2024 lalu tersebut sudah terbiasa dengan jabatan tersebut selama berada di timnas Indonesia U20. Sama halnya seperti Ferrari, pemain berusia 20 tahun ini pun juga telah merasakan menit bermain untuk pasukan Garuda Senior. Menyadur laman transfermarkt.com, pemain yang beroperasi di sektor kiri pertahanan tersebut telah memainkan 4 pertandingan di level senior. Namun yang menjadi permasalahan adalah, jika dibandingkan dengan Ferrari, Doni Tri Pamungkas memiliki usia yang lebih muda dan pengalaman di timnas yang belum sekenyang Ferrari. Jadi, bisa saja hal ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi Vandenberg untuk menjadikan Doni Tri sebagai kapten kedua timnya. Sejatinya, selain Muhammad Ferrari dan Doni Tri Pamungkas, masih terdapat nama-nama lain yang berpotensi untuk menjadi kapten di tubuh skuad Garuda Muda ini. Seperti contoh, ada bek tangguh sekelas Kadek Arel, kemudian juga ada Hoki Caraka, pemain muda yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia senior, atau bahkan Arhan Fikri yang juga sudah memiliki kematangan dalam bermain di usia muda. Namun, jika melihat dari kacamata objektivitas, untuk saat ini tentunya Ferrari masih yang terdepan untuk menjadi skipper di timnas Indonesia U23 di gelaran terdekat. Bagaimana pendapat teman-teman? Kritik Coach Justin untuk pemain diaspora timnas Indonesia, minta publik tak berkespektisi tinggi, bukan tim tier 1. Pengamat sepak bola, Coach Justin menyampaikan kritiknya terhadap para pemain diaspora timnas Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan ini memang cukup menjadi sorotan publik, bukan hanya di Indonesia tetapi hingga level internasional. Kontribusinya untuk timnas Indonesia tidak bisa disepelekan. Mereka dinilai bisa meningkatkan kualitas skuad Garuda. Kendati demikian, sejumlah pengamat sepak bola, salah satunya Coach Justin menyoroti belum adanya arah tim nasional yang berkelanjutan. Dalam wawancara di YouTube bersama Kemal Palevi, Coach Justin menilai pemain diaspora hanya dikumpulkan untuk penguatan instan, tanpa adanya sistem jangka panjang atau filosofi permainan yang jelas dari federasi. Pemain diaspora kita belum ada blueprint. Pemain ini kan dikumpulin aja untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi, sekarang butuh waktu untuk menyatukan. Makanya tambah lama tambah cocok, kata Coach Justin. Menyatukan antara pemain diaspora dengan pemain lokal juga bukan hal yang mudah karena beberapa perbedaan, seperti budaya, bahasa, dan gaya bermain. Namun, menurut Coach Justin hal ini bisa diatasi seiring dengan berjalannya waktu, kebersamaan, chemistry dan pemahaman antar pemain akan tumbuh. Tapi, hal ini tetap membutuhkan arahan yang terstruktur dan konsisten. Karena tanpa kerangka kerja yang jelas pemain diaspora hanya jadi solusi sementara tanpa dampak jangka panjang. Selain itu, meski berpengalaman di luar negeri, sebagian besar pemain diaspora Indonesia belum tampil di Liga Top Eropa, sehingga kualitas tim nasional belum setara dengan negara elit. Dengan kata lain, ekspektasi pecinta sepak bola tanah air harus disesuaikan dengan realita yang ada. Gue sadar kekuatannya seperti apa. Itu aja. Bahwa ini tim bukan tim tier 1 atau tier 2 Eropa. Ini tim punya keterbatasan. Tapi keterbatasan itu harusnya bisa diatasi dengan berjalannya waktu, papar Coach Justin. Namun, ia tetap optimistis kerja sama tim bisa tumbuh seiring proses adaptasi yang baik. Terkait hal ini, pria dengan nama Justin Laksana ini juga menyoroti soal peran penting PSSI dalam menyusun kerangka pembangunan tim nasional yang menyeluruh. Coach Justin menyarankan agar federasi tak hanya fokus dalam mencari pemain diaspora baru, tetapi juga menciptakan sistem yang bisa lebih menyatukan pemain lokal dan naturalisasi. Coach Justin melihat potensi besar dari pemain diaspora, namun menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang memerlukan perencanaan matang, bukan rekrutmen instan. Ia menyoroti negara seperti Maroko dan Jepang yang sukses berkat keseimbangan pemain lokal dan diaspora serta sistem pembinaan usia dini yang kuat. Itu bisa jadi suatu pelajaran penting bagi PSSI untuk membawa timnas ke level lebih tinggi. Jika dikelola dengan tepat dan didukung sistem yang jelas, pemain keturunan bisa menjadi aset berharga untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif di level Asia, bahkan dunia.
Tak seperti ambisi timnas Indonesia, ini target Malaysia di Piala AFF U23 2025. Berbeda dengan timnas Indonesia U23 yang mengincar gelar juara Piala AFF U23 2025, target tim nasional Malaysia ternyata lebih rendah. Pasukan muda Harimau Malaya targetnya adalah sampai babak final kejuaraan tersebut. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15 sampai dengan 29 Juli mendatang. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta dan Patriot Candrabaga, Bekasi kebetulan menjadi venue pertandingannya. Kebetulan Malaysia ada di grup A bersama timnas Indonesia U23 dan Brunei Darussalam serta Filipina. Kemudian di grup B ada Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sementara grup C diisi Thailand, Myanmar, lalu Timor Leste. Ada satu tim yang tak mengikuti kejuaraan ini yaitu Singapura. Pelatih tim nasional Malaysia U23, Nafuzi Zain menyebut target timnya bukan juara, melainkan bisa melangkah sampai dengan final. Meski bukan juara, target ini terbilang tinggi karena Malaysia harus bisa bersaing dengan raksasa ASEAN lainnya seperti timnas Indonesia U23, Thailand, dan Vietnam. Ini turnamen internasional pertama saya setelah sebelumnya bersama klub. Tentu saja klub dan tim nasional berbeda, kata pelatih Nafuzi Zain seperti dilansir dari Berita Harian. Target utama kami adalah mencapai final. Tetapi untuk situasi saat ini kami lebih fokus pada satu pertandingan saja, jelasnya. Lebih lanjut, Nafuzi mengakui tantangan terbesar Malaysia adalah timnas Indonesia U23. Selain memiliki pemain-pemain berkualitas, skuad Garuda Muda tampil di hadapan pendukungnya sendiri, pasti meningkatkan mental dan motivasi bertanding. Pertandingan penting adalah kami menghadapi Filipina di pertandingan pertama. Setelah itu kami menghadapi Brunei dan tantangan berat saat kami menghadapi Indonesia di pertandingan terakhir grup, jelasnya. Meski begitu, sang juru racik tidak terlalu memikirkan laga final, karena harus fokus ke setiap pertandingan yang akan dihadapi. Malaysia minimal harus bisa juara grup agar mendapat kepastian tiket lolos ke semifinal, kemudian melaju ke final. Jadi kami menempatkan lolos ke semifinal sebagai target utama kami, yaitu lolos dari babak penyisihan grup. Semifinal akan memberi kami kesempatan untuk melaju ke final, ungkapnya. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang, atau pada 18 Juli, timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini, meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, timnas Indonesia U23 juara, usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kala itu, pelatih yang membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indra Syafri. Jika melihat lawan yang dihadapi timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenburg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Pelatih Gerald Vandenburg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti, karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta turun di Piala AFF U23 2025.